Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Sekjen Kahmi dan seluruh jajaran organisasi Kahmi yang ada, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian para narasumber, Pak Irwandi dan yang lain-lain yang hadir di sini. Izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolri yang saat ini beliau memang sedang dalam perjalanan untuk kegiatan di luar kota. Untuk itu kami diberikan kepercayaan untuk mewakili jabatan kami sendiri selaku Direktur Tindak Pidana Tertentu Baris Krim Polri, di mana tugas pokok kami adalah menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang tindak pidana tertentu. Salah satunya adalah sumber daya alam dan termasuk adalah di sini adalah pertambangan. Kemudian kami izin untuk memberikan pandangan-pandangan kami sebelum kami memberikan pandangan terkait dengan masalah isu yang berkembang saat ini. Kami izin untuk menyampaikan secara umum pandangan kami tentang tata kelola pertambangan. Tolong di share screen. Lanjut. Terima kasih. Kami untuk ingin memberikan pandangan-pandangan tentang tata kelola, jadi transformasi tata kelola pertambangan pasca pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, kami mencoba menggambarkan dari perkembangan lingkungan strategis global, regional maupun nasional, di mana Indonesia merupakan salah satu juga negara yang memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya adalah mineral batu bara. Kemudian pandemi COVID-19 ini juga kita sadari membawa dampak pada multisektor di Indonesia, salah satunya adalah sektor perekonomian. Bapak Ibu sekalian, kenapa kami kaitkan dengan ini? Bahwa kami di samping jabatan sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu, kami juga selaku anggota Satgas Percepatan Investasi, di mana juga sektor pertambangan adalah bagian penting untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Kalau kami menggambarkan dari data Kementerian Keuangan, Bapak Ibu bisa lihat bahwa belanja negara kita sekitar 2.700 triliun. Namun pendapatan negara kita saat ini hanya 1.743,6 triliun. Artinya di sini Bapak Ibu sekalian masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan agar pendapatan negara kita mampu untuk memenuhi belanja negara kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam kegiatan tata kelola dari sumber daya alam kita, tentunya akan menyebabkan terjadinya perubahan tentang alam, di mana untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia ini pasti akan berdampak terhadap lingkungan. Nah, lingkungan ini apabila kegiatan pertambangan atau kegiatan lain yang menyebabkan perubahan tentang alam, ini tentunya akan menyebabkan banyak hal. Di antaranya adalah peningkatan laju deforestasi, kemudian fossil burning, penggunaan energi, pengelolaan sumber alam yang tidak benar, global warming, pemenuhan kehidupan manusia ini dari perubahan tentang alam, berdampak terhadap lingkungan ini, tentunya juga terjadi perilaku-perilaku dalam kegiatan tersebut, yang sehingga berdampak meningkatnya suhu bumi, climate change yang sekarang menjadi isu yang kemarin dibahas di Eropa, kemudian terganggunya ketersediaan air bersih, ekosistem hewan dan tumbuhan, terganggunya suplai makanan manusia, hewan, tumbuhan, bahkan yang tersering terjadi adalah terjadinya bencana alam, di mana saat ini
Ini perlu yang kita inginkan adalah pemanfaatan yang baik dan optimal semua sektor ya terhadap sumber daya alam kita ini ya, termasuk adalah sektor energi fosil, pertambangan dan migas, sehingga dapat menopang kondisi perekonomian Indonesia. Terlebih lagi saat ini pasca pandemi COVID-19, harapan kita adalah bagaimana mengelola sumber daya alam kita optimalkan yang lebih bermanfaat untuk memperbaiki perekonomian kita. Lanjut. Saya ingin memberikan gambaran bahwa saat ini kami mengambil data di beberapa kementerian dan lembaga bahwa gambaran sektor pertambangan ya, ini pertambangan merupakan sektor sumber daya alam di Indonesia yang telah menyumbangkan pendapatan negara sebesar 34,6 triliun rupiah pada tahun 2020 ini dan telah menyerap 464.675 tenaga kerja di seluruh Indonesia. Ini sektor pertambangan serta mendatangkan investasi lebih dari 18 miliar US dollar dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Ini artinya terjadi peningkatan. Kalau di target investasi di 2021 kita sedikit overinvestasi, yang tadinya targetnya 900 bisa melebihi target 900 lebih triliun. Di 2022 ini harapannya adalah targetnya mampu mencapai 1.200 triliun. Sehingga diharapkan nanti 2024 mencapai 4.000 triliun. Nah, secara garis besar terdapat 7 komoditas utama yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ya, ini ada komoditas utama, ya, ada boksit, mangan, emas, timah, nikel, batu bara, pasir batu, dan beberapa mineral non logam lainnya. Kemudian kami menggambarkan tadi sudah banyak dijelaskan terkait pokok dan permasalahan. Kami ingin menggambarkan dalam bisnis proses pertambangan itu seperti apa. Nah, ini nanti kami akan kaitkan dengan beberapa hal kenapa tidak dilaksanakan sehingga dilakukan pencabutan. Jadi setiap kegiatan pertambangan secara aturan yang sudah peraturan di dalam peraturan yang sudah diundangkan. Mulai dulu sejak tahun 67 ada Undang-Undang 1167. Kemudian di tahun 2009 berubah menjadi Undang-Undang tentang Minerba. Ya, Undang-Undang nomor 4 tahun 2009. Saat ini sudah berubah lagi menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan minerba. Substansi dari proses itu tidak banyak berubah. Ya, mulai ada perubahan antara Undang-Undang 1167 ke Undang-Undang nomor 4 tahun 2009. Mulai disinilah bahwa setiap kegiatan pertambangan minerba ini harus melalui proses penyelidikan umum. Penyelidikan umum ini adalah dilakukan untuk mengetahui kondisi geologi, indikasi mineralnya seperti apa, berapa jumlah cadangan. Kemudian eksplorasi itu sendiri juga bagaimana untuk mengetahui bagaimana kondisi lokasi, bentuk, dimensi sebaran, bahan galian, kualitas sumber daya alamnya seperti apa, lingkungan sosialnya seperti apa, lingkungan hidupnya seperti apa. Nah, dalam kegiatan pertambangan ini juga dalam proses eksplorasi ini dinamakan kegiatan pratambang. Ada namanya feasibility study, jadi studi kelayakan ekonomi, teknis, analisis dampak lingkungan dan perencanaan pasca tambang. Dari poin 1 sampai 3 ini adalah kegiatan pratambang, Bapak Ibu sekalian, di mana apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka bisnis proses pertambangan tidak bisa dilakukan secara optimal. Contoh misalnya pencadangannya itu tidak dihitung dengan baik, maka ini akan menentukan waktu pelaksanaan kegiatan operasi produksi dan termasuk RKAB-nya nggak benar. Ya, pasti penghitungannya tidak benar. Kemudian dampak terhadap lingkungannya seperti apa, ini kalau tidak dilakukan pertambangan dengan baik, maka di situ akan dampaknya cukup luar biasa berbahayanya. Kemudian dari pratambang masuklah kegiatan pelaksanaan tambang yang disebut namanya operasi produksi. Operasi produksi ini juga melakukan kegiatan-kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan sarana pengambilan dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
Jadi kegiatan operasi produksi ini juga harus sesuai dengan apa yang dilakukan, dituangkan di dalam kegiatan pratambang, yaitu penyelidikan umum, eksplorasi, kemudian studi kelayakan. Kalau penghitungan-penghitungan dari pratambang ini tidak benar, maka operasi produksinya pasti tidak akan benar. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, apabila di situ penghitungan cadangan juga sudah benar, maka di situ akan menentukan berapa tahun mereka akan melakukan pekerjaannya dengan menghabiskan cadangan-cadangan yang ada yang dituangkan dalam RKAP tahunan. Yang tadi disampaikan ini ada kajian oleh CPI. Kemudian setelah kegiatan pelaksanaan tambang ada namanya kegiatan pasca tambang. Kegiatan pasca tambang apa yang dilakukan? Ini reklamasi, perbaikan lingkungan, ya, dan kegiatan-kegiatan pasca tambang lain. Terkadang ini juga jadi masalah karena para pelaku tambang ini kadang merasa sudah memberikan jaminan reklamasi, kadang lupa melakukan kegiatan reklamasi. Padahal ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Terkadang juga reklamasi yang dilakukan hanya sekedar menutup lubang-lubang ke bekas tambang, tapi tidak memberikan manfaat untuk tindak lanjut, ya, keberlanjutan daripada kegiatan pasca tambang ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisnis proses pertambangan ini apabila tidak dilakukan secara optimal, maka mungkin kami cuma menggambarkan dalam kegiatan pertambangan paling tidak harus memenuhi 5 aspek. Ya, aspek yuridis, aspek teknis, aspek ekonomis, aspek ekologis, dan aspek sosiologis. Jadi kalau beberapa 5 aspek itu tidak benar-benar dilaksanakan secara serius, maka ini akan menghambat kegiatan-kegiatan pertambangan. Contoh aspek yuridis, kalau dia tidak melakukan aspek legalnya dengan baik, ya makanya akan berhadapan dengan hukumnya, akan terhambat juga. Aspek teknis dilakukan dengan cara yang tidak benar akan berdampak terhadap keselamatan, kecelakaan kerja, dan yang lain-lain. Terus kualitas yang tidak optimal. Kemudian dari aspek ekologis juga dampak-dampak lingkungan. Bahkan kalau aspek dampak lingkungan ini tidak dilakukan dengan baik, maka dampaknya banyak sekali. Termasuk salah satunya adalah bencana alam. Bencana, ya, apakah bencana menyumbangkan bencana tersebut bisa menyumbangkan dalam bencana alam juga. Kemudian aspek sosiologis, bagaimana kondisi sosial masyarakat dalam mendukung kegiatan pertambangan itu sendiri. Apakah di situ mereka dapat menyetujui atau dapat mendukung dalam kegiatan pertambangan atau tidak. Bahkan kalau ini aspek sosiologis tidak diperhatikan, mereka dihambat, didemo tiap hari, ditolak, tidak boleh masuk dan yang lain. Inilah permasalahan-permasalahan yang sedang sering dihadapi. Terkadang kegiatan pasca tambang ini juga banyak area-area yang berlubang-lubang tidak ditambang. Ini mungkin ada juga yang tidak optimalnya pelaksanaan pasca tambang, baik yang dilakukan oleh pelaku tambang yang sebenarnya ataupun kepada kegiatan-kegiatan tambang ilegal. Lanjut, kami juga mengidentifikasi dari ada beberapa dimensi permasalahan pada sektor pertambangan. Ini kebanyakan dari data kami, penegakan hukum kami, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi adalah ini adanya banyaknya penambangan, ya, tanpa izin, kemudian penambangan, jadi sudah memiliki area konsesi pertambangan, tapi masih juga melakukan penambangan di luar konsesi, ya. Kemudian melakukan penambangan terhadap material di luar yang tercantum. Kadang mereka nambangnya, contoh misalnya menambang timah, tapi ternyata di luarnya juga menambang ada mineral ikutan yang lainnya yang lebih memiliki nilai ekonomis juga. Kemudian terjadi banyak temuan kami adalah pemalsuan dokumen perizinan. Ini karena ada tata kelola penerbitan izin yang dimulai dari daerah, ini tidak benar, ya tidak dilakukan secara baik, makanya muncul masalah-masalah sampai saat ini. Ribuan masalah yang kami temukan yang perlu kami selesaikan terkait dengan dokumen-dokumen perizinan. Kemudian pemalsuan surat keterangan asal barang. Ini juga akan berdampak terhadap kerugian negara kepada kerusakan-kerusakan lingkungan. Yang harusnya mereka terkadang memiliki dokumen saja, tapi asal barang dari mana-mana. Padahal yang jaminan reklamasi atau pelaksanaan reklamasi hanya pemegang dokumen itu harus melaksanakan. Nah, kemudian pemanfaatan masyarakat dalam melakukan kegiatan pertambangan, ya kan, ini untuk
menghalang-halangi, kadang seperti itu. Kemudian tata kelola perizinan pertambangan ini, contoh ini nikel ya, tidak dilakukan dengan benar pada saat kewenangan penerbitan perizinan masih berada daerah. Ini juga bukan hanya nikel saja, di beberapa komoditas lain juga dilaksanakan. Cuman tidak terlaksananya kegiatan pasca tambang secara optimal. Jadi pasca tambang saat ini masih banyak hal-hal yang akan menyebabkan kerusakan-kerusakan lingkungan dan kecelakaan-kecelakaan bahkan bencana karena memang tidak dilakukan kegiatan pasca tambang dengan baik. Contohnya, mereka kalau bukaan-bukaan tambang itu otomatis akan melakukan land clearing dan memotong kekuatan akar-akar pepohonan yang harusnya memperkuat konstruksi tanah tersebut karena sudah dihilangkan, makanya di situ akan mudah terjadi longsor dan banjir. Kemudian dari permasalahan tersebut, dimensi permasalahan ini berdampak terhadap negara. Kenapa terhadap negara? Contoh, kalau ini tidak dilaksanakan secara optimal dan masalah tersebut tidak diminimalisir, maka penerimaan negara juga tidak optimal. Kemudian kerusakan lingkungan, bencana alam non-alam, bahkan konflik sosial. Lanjut. Kami coba menggambarkan secara teoritis tentang biasa helix konsep dalam pengelolaan pertambangan. Ini untuk kegiatan pertambangan ini ada beberapa komponen dari pelaku usaha, dari masyarakat, dari government, dari NGO sendiri, kemudian dari bidang studi atau edukasi, dari penegakan hukum sendiri. Ini ada beberapa aspek yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan pertambangan, Bapak Ibu sekalian. Pelaku usaha sendiri, jadi pelaku usaha sangat penting. Inilah pelaku usaha ini harus betul-betul bagaimana mereka harus menyiapkan bisnis proses pertambangan yang baik seperti apa. Harus pengennya seperti apa. Yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan bagi lingkungan itu seperti apa. Karena kegiatan pertambangan ini harus memiliki manfaat. Manfaat bagi masyarakat misalnya. Masyarakat itu harus mendapatkan manfaatnya dari lapangan pekerjaannya, dari CSR dan lain-lainnya. Dari negara itu seperti apa? Itu tentunya langsung kalau negara berarti dari penerimaan dari sektor pajak maupun non pajak. Kemudian lingkungannya, kenapa pelaku usaha juga harus berpikir tentang perbaikan lingkungan? Ya, karena kalau memang tambang ini jelas ini merusak lingkungan atau pasti terjadi perubahan lingkungan, ini juga harus diperbaiki. Kemudian dari masyarakat sendiri, masyarakat lokal, ya kan, ini juga mendapatkan dampak secara langsung terkait dengan aktivitas pertambangan. Kalau masyarakat ini tidak diberdayakan dan tidak menerima manfaatnya, ini pasti akan mereka akan pasti menolak adanya kegiatan-kegiatan pertambangan yang akhirnya menghambat kegiatan pertambangan. Dari pemerintah sendiri tentunya kalau pemerintah ini adalah Kementerian Lingkungan, Kementerian Lembaga terkait. Ini tentunya ini sebagai legislative approach menyiapkan regulasi, aturan-aturan pelaksanaan pertambangan yang dapat memberikan manfaat. Saya yakin bahwa undang-undang yang sudah ada, undang-undang Minerba, ini harusnya sudah memenuhi substansi. Kalau ini dilaksanakan secara baik, maka ini substansinya sudah memberikan manfaat betul baik bagi masyarakat, negara maupun perbaikan lingkungan. Kemudian ada juga dari NGO media. NGO media ini juga punya peranan penting, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mereka bisa mendorong bagaimana kegiatan pertambangan yang baik ini. Kemudian dari peran akademisi dan yang lain-lain dalam mendukung proses pertambangan ini seperti apa. Kemudian penegakan hukum. Jadi penegakan hukum yang ada ini juga tentunya harus dapat memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaat bagi masyarakat, negara dan lingkungan. Disesuaikan dengan era zaman dan kondisi saat ini juga ke depan. Lanjut. Ya, lanjut. Next. Masih. Jadi dari kepolisian Republik Indonesia ini, belum. Ya. Dari Polri sendiri. Satu. Ya. Oke. Tentu dalam pelaksanaan tugas Polri ini juga perlu dukungan dari semua pihak, baik pelaku usaha, kementerian lembaga terkait maupun masyarakat. Bagaimana
kami berusaha saat ini mendorong penguatan kolaborasi, kerjasama kelembagaan dalam melakukan pengawasan, penanganan, bagaimana mencari solusi-solusi terkait pertambangan. Kami sendiri dari kepolisian juga dalam tataran operasional, kami juga ada tahapan-tahapan kegiatan yang kami lakukan secara komprehensif, ya, mulai preemptif, preventif, sampai penegakan hukum. Dari tugas kami dalam penegakan hukum sendiri, tentunya kami juga selalu melakukan pemetaan ya, dari kegiatan preventif dan bagaimana mendorong dari masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, ya, memberikan edukasi terkait masalah lingkungan, dampak-dampak lingkungan. Kemudian juga dari penegakan hukum sendiri tentunya Polri tetap memiliki prinsip dalam penegakan hukum secara restorasi yang seiring dengan kebijakan pemerintah, di mana mengedepankan prinsip ultimum remedium. Jadi pemidanaan adalah langkah terakhir dalam penegakan hukum. Kadang kami juga menerapkan namanya seperti hit and fix. Jadi penindakan, namun juga harus bagaimana berpikir untuk memperbaikinya. Kemudian penegakan hukum juga kita lakukan apabila restoratif ultimum remedium tidak bisa dilakukan itu secara optimal, maka kami juga siap-siap untuk melaksanakan primum remedium terhadap tindak pidana, di mana di sini memang betul-betul tidak bisa melakukan perbaikan-perbaikan, maka kami menerapkan primum remedium, bahkan penerapan TPPU. Kemudian saat ini juga, namun belum terlaksana secara optimal, kami juga mengikuti kementerian sebagai leading sektor, dalam hal inilah Kementerian SDM, di mana Kementerian SDM juga membentuk Satgas Peti, walaupun sekarang ini masih dalam proses, kami belum tahu kapan pelaksanaannya kita laksanakan, hanya diundang rapat untuk membentuk Satgas, tapi eksekusinya belum secara optimal. Kemudian Bapak Ibu sekalian, next terkait dengan tadi sudah sampaikan next ya, pencabutan jadi kebijakan tentang dari pemerintah pada sektor pertambangan, pencabutan 2078 izin pertambangan, juga di dalamnya juga ada terkait dengan diantara ada juga masalah kehutanan juga, bagaimana telah disampaikan tadi oleh narasumber sebelumnya, Prof. Irwandi, ya, bahwa ini memang kebijakan dalam yang sudah dirilis waktu itu. Tadi sudah disampaikan bahwa dasarnya sudah jelas, pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan minerba. Namun demikian, karena di sini undang-undangnya sudah terlihat bahwa ada poin-poin penting, ya, adanya sengketa yang tadi kami sampaikan di dalam dimensi permasalahan, ya, kemudian tidak menjalankan kewajiban, ini betul-betul. Jadi kalau diberikan hak pengelolaan area selama sekian tahun, mereka hanya melaksanakan di akhir-akhir, sedangkan sekian tahun ini ngapain saja. Ini artinya kewajiban itu hanya kewajiban biasa saja, hanya membayar pokoknya saja, iuran 1 per tahun saja pajak. Namun demikian, ini kan tidak memberikan manfaat kalau mereka tidak melakukan kegiatan operasi produksi dengan baik. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kalau ini tidak kewajiban-kewajiban dilaksanakan? Bagaimana mereka akan memperbaiki lingkungan kalau aturan-aturan tidak dilaksanakan? Dampak lingkungannya tidak dihitung dengan baik. Ya. Kemudian ada juga memang beberapa pemegang IUP yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, ya. Kemudian ada juga dinyatakan pilot. Kemudian tidak jelasnya status dan tidak profesional berbagai perusahaan ini ya, yang sudah diberikan izin. Ya. Ini terkait dengan kami hubungkan dengan percepatan investasi, bahwa negara kita juga memiliki program-program untuk pembangunan nasional melalui meningkatkan investasi. Nah, ribuan IUP ini apabila tidak dilaksanakan secara optimal, ini kan akhirnya kalau mereka hanya menunggu dan hanya membayar iuran tahunan akan menjadikan sebagai aset saja, tidak dilaksanakan. Saya yakin ini tidak memberikan manfaat apapun. Masyarakat pun yang butuh lapangan pekerjaan juga akhirnya lapangan pekerjaan terbatas.
kepada yang serius melaksanakan tugas, melaksanakan operasi produksi saja. Bagaimana yang hanya menguasai lahan saja, lahan tidur saja tidak dioperasionalkan, kalian tidak memberikan manfaat. Nah, bagaimana korelasi dengan degradasi lingkungan, bahwa lingkungan kita juga perlu setelah betul-betul dikerjakan juga harus mendapatkan perbaikan-perbaikan yang lebih memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat selanjutnya. Penghijauan, reboisasi itu juga harus bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Nah, ini kegiatan pratambang, pelaksanaan tambang, sampai pasca tambang, ini tentunya pasti harus memberikan manfaat. Tapi kalau mereka tidak bekerja, ya mungkin tidak memberikan manfaat sama sekali. Pandangan kami bahwa pencabutan ini memang Polri tidak masuk di dalam konteks untuk tugas melaksanakan pencabutan. Kami juga Polri sebagai bagian daripada pemerintah dan harus mendukung kebijakan pemerintah. Namun kami juga menginginkan adanya transparansi juga bahwa pencabutan dari sekian ribu unit ini betul-betul tidak ada benar-benar sesuai peraturan yang ada. Sehingga perlu ada pertimbangan-pertimbangan yang betul-betul memang sudah melanggar undang-undang, dievaluasi betul-betul. Memang kami memahami kondisi SDM di dalam melaksanakan tata kelola pertambangan ini memiliki sangat keterbatasan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana sekian ribu izin usaha pertambangan yang dulunya dikelola oleh masing-masing daerah, kemudian ditarik di pusat dengan sumber daya manusia yang belum siap. Ini saya yakin ini perlu kita support juga Kementerian SDM ini untuk bisa meminimalisir hambatan tersebut sehingga bisa melaksanakan secara optimal. Jadi RKAB yang harusnya sudah bisa keluar, bisa dipercepat keluar. Juga kami kemarin juga menyarankan agar SDM juga bisa melibatkan wilayah yang berpengalaman untuk pelaksanaan tata kelola perizinan ini bisa ditarik ke pusat sementara, bisa untuk membantu tim evaluator yang ada di Jakarta ini agar bisa bekerja secara optimal. Banyak langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan untuk mensupport percepatan. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf belum bisa memberikan ungkapan-ungkapan bahwa misalnya memang pencabutan ini memang betul-betul sudah sesuai aturan yang ada. Mungkin saya pikir ini juga suatu kebijakan karena pasti kebijakan ini sudah dipertimbangkan yang secara optimal. Namun demikian juga kita juga tidak bisa mentolerir apabila memang pencabutan ini mungkin ada kilas dan yang lain-lain sehingga di situ ada sesuatu yang perlu dievaluasi, ada ruang evaluasi apabila pencabutan ini ada kilasnya juga. Jangan juga bahwa karena ini harus sekian juga dicabut, tapi perlu juga ada pertimbangan, ada lapis-lapis kegiatan yang dimana contohnya memberikan peringatan terlebih dahulu atau seperti apa, apakah harus dilakukan peringatan dulu atau langsung saja seperti apa, kami tidak memahami karena kami tidak masuk dalam kegiatan tersebut. Namun demikian bahwa apapun yang disepakati dan yang lain-lain, kami dari pihak Kepolisian Republik Indonesia siap memberikan respon terhadap segala pengaduan-pengaduan apabila ada pelanggaran hukum. Saya pikir demikian pandangan kami, Bapak Ibu. Mohon maaf penjelasannya agak panjang lebar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.